Selamat pagi Pak Sulika. Selamat pagi Bu Catherine ya. Iya, saya sebelumnya mohon maaf dan juga terima kasih Pak Sulika sudah mau menerima saya untuk berbagi ilmu ya Pak dan juga pengalaman. Sebagai tugas kami dengan sangat. Iya, jadi gini Pak, saya sesuai dengan janji kemarin bahwa di Guru Penggerak ini ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana tugas ini diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dalam hal tentang pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebijakan universal seperti itu Pak. Nah, jadi nanti saya minta waktunya sebentar dari Pak Sulika. Untuk yang pertama Pak, Pak Sulika ini kan pengalaman menjadi kepala sekolahnya sudah berapa tahun Pak ya? Pak Sulika ini 6 tahun di SMP Negeri Wonosalam, terus Garuda ini. Jadi di Wonosalam selama 6 tahun, itu pun yang hampir 1 tahun itu di SMP Negeri 2. Jadi Pak Sulika double tahun 2022 dimulai bulan April dan 1 April mulai PLT di SMK Negeri 2 Jombang sampai dengan 30 sampai dengan Desember gitu. Jadi ya merangkap selama 8 bulan misalnya. Jadi ya kita sudah bisa membandingkan antara di pinggiran dengan SMK di kota. Pengalaman sudah banyak sekali Ya, Pak Sulika. ada. Nah ini Pak Sulika selama ini bagaimana Pak Sulika itu mengidentifikasi masalah-masalah dilema etika maupun rujukan moral Pak? Gini Bu, jadi gini, sebelum kita memutuskan kan yang jelas saya sendiri kan harus punya data, setelah itu saya evaluasi, setelah itu saya buat keputusan. Nah dari sini kan data bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Kita punya WAKA, punya K3, dan juga langsung dari saya sendiri selaku pimpinan untuk mengevaluasi, mengobservasi, dan juga secara langsung kita juga kalau misalnya ada permasalahan kita panggil yang bersangkutan sebagai pembinaan. Nah nanti setelah itu kita lihat juga nanti kan ada juga beberapa macam kriteria, mungkin itu termasuk katakanlah pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat gitu. Nah dari situ. Jadi dari situ nanti kita bisa memutuskan. Jadi kita itu tidak gegabah langsung hari ini kita putuskan, tidak, karena harus ada data yang valid ya. Data ini kita perlu juga dari, karena saya juga di sini ada WAKA, ada K3 atau K4 itu ada juga yang lain, maka kita simpulkan. Setelah itu kita baru ambil keputusan. Jadi kita supaya nanti ambil keputusan itu betul-betul menulis sasaran. Nah kalau memang ringan dan sebagainya kita perlu ada pembinaan. Nanti kalau misalnya itu berat sekali, saya sendiri juga selaku pimpinan punya atasan yang kita bekerjasama dengan cabang dinas yang ada di kabupaten. Jadi kolaborasi semua pihak nih Pak. Kolaborasi ya. Ada apa memutuskan dari pribadi Pak Sulika? Tidak, karena yang bersifat kedinasan seperti itu. Terus pernah itu nggak Pak, dihadapkan dengan kasus yang dilema etika itu nggak Pak? Dilema etika yang ya pernah. Ini Bu, jadi ya kita berangkat dari siswa tadi ya. Memang kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang pimpinan kan juga ada namanya evaluasi. Dari evaluasi dalam satu kelas katakanlah itu berbeda. Makanya dari itu kan Bapak Guru sini kan punya peta, punya catatan. Jadi satu kelas itu tidak semua anak peserta didik ini sama semua, baik dari perilakunya, baik dari segi etikanya dan sebagainya. Nah, dari situ kalau memang ada yang katakanlah perlu ada suatu penanganan khusus, memang kita tangani. Contohnya misalnya kalau siswa ini kurang-kurangnya karena apa? 1, mungkin karena saat itu tidak belajar ya. 2, karena mungkin dari IQ-nya tidak sama dengan yang lain. Ya, terus berikutnya ada faktor lain juga ya, karena namanya siswa itu kan juga apa yang kejadian di rumah mungkin kan bisa juga dibawa di sekolah. Nah dari situ kan kita harus tidak langsung menjustis, tidak langsung memberikan suatu
hukuman atau punishmentnya itu anak ini harus tidak, kita pelajari juga. Jadi gini, misalnya kalau kekurangan ya kita berikan cara dulu, karena mungkin ini dari segi IQ-nya kita pun juga demikian, harus kerjasama dengan orang tua. Ada juga yang kita alami di sini. Ya, tetapi kalau kita dengan serta-merta anak harus dibina, tidak seperti itu. Kita bina dulu. Kita kerjasama dengan BK, kerjasama dengan wali kelasnya, kerjasama dengan orang tuanya pun juga. Kalau putra pun bawa seperti ini, baru kita putuskan. Nah, anak ini sebaiknya disekolahkan mungkin ya sesuai dengan kemampuannya itu. Pernah kita alami, dan itu pun juga kita ambil keputusan tidak sepihak dari saya selalu bilang. Jadi memang tetap kita ada kolaborasi kalau misalnya putusan seperti itu. Nah, terus juga ada lagi misalnya tentang nilai tadi. Nilainya misalnya kalau anak tersebut ya nanti gini kan, kita tugas guru kan untuk menyajikan atau memberikan materi baik itu teori maupun prakteknya, kedua-duanya harus juga diperoleh anak-anak, dengan anak-anak ya, dengan maksimal dan optimal sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan itu yang sudah ditentukan. Jadi anaknya harus punya kompetensi ini dalam semester ini, itu harus seperti itu karena kita dijual. Nah, tidak bisa kita asal-asalan. Contoh misalnya di tata busana di sini katakan, nah tersebut memang sesuai dengan program dari bapak ibu guru tersebut, sesuai dengan kurikulum yang sudah direncanakan, ya harus kompetensi dalam bidang itu. Kalau tidak bagaimana? Ya bapak ibu gurunya yang punya konsep untuk mendampingi, untuk mengulangi lagi terhadap hal tersebut. Jangan sampai nanti karena kita dikejuruan gitu loh, harus yang skillnya, keterampilannya harus anak tersebut sesuai dengan program keahliannya, terus tetap punya keahlian tersebut. Jadi tidak boleh asal-asal nilai nanti saya nilai sekian tidak, harus sesuaikan itu, terutama dari segala materi pelajaran yang diikutinya. Jadi gini, kita itu tidak harus sama-sama. Anak dalam tugas berbeda. Oh ini yang tugas di luar, katakanlah ini ibu tugas seperti itu. Nah itu pun juga sekali lagi tidak lepas kerjasama dengan orang tua apabila anak tersebut misalnya mengalami berbeda dengan teman yang lainnya. Orang tua harus tahu supaya nanti sama-sama untuk mendampinginya, untuk mengarahkannya, untuk memberikan support untuk materi yang lain gitu. Yeah. Jadi langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan kalau boleh saya simpulkan gini Pak ya. Jadi Pak Sulikan mengambil data dan juga fakta-faktanya terlebih dahulu, terus kemudian koordinasi dengan tim, dengan mengadakan dialog dengan pihak-pihak terkait, gitu Pak ya. Terus kemudian melakukan evaluasi, baru mengambil keputusan atau solusi yang terbaik gitu gimana ya Pak ya. Karena ini mengenai nasib seseorang gitu kan. Terus apa saja Pak yang mungkin dianggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini Pak? Maksudnya? Jadi mungkin segi komunikasi atau apa sesuatu hal yang bisa yang dianggap efektif dalam proses pengambilan keputusan Pak? Ya jelas kan komunikasi, ini kan juga kerjasama. Kan jangan sampai miskomunikasi. Kalau miskomunikasi itu biasanya malah fatal jadinya. Kalau komunikasi kan apa sih yang diminta, apa sih yang dibutuhkan, apa sih seperti ini, itu komunikasi. Tadi komunikasi sudah jelaskan di segala, misalnya di berbagai pihak, baik orang tua siswa, baik ketua programnya, kemudian baik dengan guru kelasnya, baik juga dengan wali kelasnya dan guru BK-nya juga gitu kan. Jadi ini semua harus sinergi, jangan sampai nanti salah satu tidak tahu anak ini misalnya punya kekurangan ini kok didiamkan, malah salah. Kita harus tahu juga karena kita itu mengantarkan anak ini sampai lulus tapi punya kemampuan, kompetensi dan kepribadiannya gitu. Ini Pak, selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan apa dari Pak Sulikan? Ya gini, tantangannya memang gini, pengalaman dari berbagai hal, tidak hanya kita memutuskan tidak hanya soal tentang pelajaran tentang siswa saja di umum. Itu memang ada dalam hati nurani itu satu sisi, karena keputusan itu kita usahakan keputusan yang terbaik baik dari siswa, dari orang tua, dari lembaga juga harus kita berikan semua. Itu. Nah tantangannya contoh misalnya
kadang-kadang itu ada kita memutuskan anak ini harus katakanlah harus mungkin kalau misalnya tidak sesuai dengan yang di sini misalnya, kita kan juga mengarahkan ke yang lain yang sesuai katakanlah, karena kita juga mengantarkan anak, jadi tidak bisa maksa. Kadang-kadang mungkin anak masuk di sekolah kita katakanlah ya, itu mungkin ada yang kehendak dan keinginan anak, ada yang orang tua. Nah kalau misalnya orang tua anak tidak sejalan, ini kadang-kadang kan juga berpengaruh di situ. Satu sisi kita misalnya anak tersebut misalnya katakanlah sudah tadi dari awal sudah kita jelaskan bahwa kok anak seperti ini kan kita evaluasi dari berbagai karena anak tidak minat di situ. Tetap kita yang nomor mengeluarkan anak tidak boleh, tapi kita serahkan kepada orang. Tetapi karena orang tua itu tidak mau menerima semua. Nah setelah kita beri informasi, kita beri penjelasan baik melalui langsung kepala sekolah maupun melalui BK sehingga bisa diterima ke orang tersebut ya, ini lebih lebih efektif, lebih efisien dan lebih berguna bagi anak tersebut juga. Karena orang tua kadang-kadang keinginan orang tua di sini. Nah, lain kalau misalnya keinginan anak, orang tua nanti bisa lebih enak. Tapi kalau kalian orang tua tidak benar itu nanti kasihan anak juga. Jadi kita paksakan, kalau kita paksakan ya jadinya tidak baik. Nah, tantangannya kan seperti itu. Karena orang tua tidak mau tapi kita akan itu. Kadang-kadang kita akan juga gini. Kita itu sebagai pimpinan kan juga membawa suatu lembaga instansi itu kan juga tanggung jawabnya dari berbagai pihak juga, baik siswa maupun tenaga yang ada di sini, baik bapak ibu guru, ustaz, semuanya. Nah keputusannya kan juga harus kita pikirkan. Nah karena walaupun toh itu baik, walaupun itu berat, kalau memang itu harus kita putuskan ya harus kita ambil. Ya kita terus seperti itu. Ya seperti itu. Jadi tantangannya itu bagaimana supaya bisa mengakomodasi semua kepentingan dari berbagai pihak itu ya. Harus kan berbagai. Terus ini Pak dalam menyelesaikan tugas barangkali Pak Sultan menyelesaikan apa itu pengambilan keputusan ini biasanya ada jadwal khusus atau langsung gitu Pak? Ya, ini kita lihat permasalahan yang harus kita hadapinya. Kalau toh itu tidak menimbulkan efek atau misalnya tidak menimbulkan lainnya ya dan itu ringan, kita segera untuk kita putuskan. Karena apa? Yang tidak menggantung permasalahan yang dihadapi seseorang atau siswa. Satu. Tetapi kalau itu perlu ada suatu diskusi dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dengan warga, dengan pihak luar juga, maka kita harus menunggu. Jadi tidak harus suatu keputusan kita samakan juga tidak. Lihat kriteria, misalnya cukup dengan hari ini, saat ini kita putuskan selesai, ada masalah. Tapi ada lagi juga yang harus menunggu ada informasi berikutnya. Kita kita harus tahu dulu permasalahannya yang lebih detail dari berbagai sumber, baru kita putuskan juga ada seperti itu. Jadi tidak langsung permasalahan tidak kita buat sama. Lihat kriteria, lihat bobot dari permasalahan yang ada. Ya, contoh misalnya tentang kedisiplinan kita putuskan ya jangan seperti ini visual ya, itu kan ada contoh lagi teman-teman sebenarnya kita ingatkan contoh misalnya tidak ikut upacara sebenarnya katakanlah langsung kita tidak menunggu besok dan lusa, kita ajak ngomong sih diskusi, kita beritahu, kita putuskan kalau begitu nanti saya datang mohon ikut upacara bersama bapak ibu dan staf juga sama anak-anak upacara rutin. Itu suatu keputusan. Tetapi kalau itu permasalahan yang berat ya kita mungkin masalah keluarga yang sudah menyangkut dengan pihak sekolah itu kan kita juga perlu analisa dulu. Nah, jadi ini seorang pimpinan juga harus punya kerahasiaan juga terhadap siswa atau bapak ibu yang lain, mana yang harus kita diskusikan sama-sama, mana yang harus kita tutup rahasianya gitu. Akan jadi ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, terutama kan gini, pertama saya selalu pimpinan, selama saya menjaga tugas sebagai pimpinan itu kan tidak sendiri, ya tidak sendiri. Jadi kan ada wakil, ada juga bapak ibu yang diberi tugas seperti itu. Jadi kita
kita nanti kalau memang itu memang harus tahu semua dan untuk mencapai keputusan yang terbaik, ya kita cek diskusi. Tapi kalau misalnya hanya porsinya kepala sekolah dan atasan Pak Suri kan terlayar, ya cuma saja. Jadi memang tidak setiap permasalahan itu semua tahu juga tidak. Ada permasalahan yang harus tahu juga harus seperti itu. Tetap ada apa ya, ada kriteria lah. Oh, ini konstitusinya untuk kelas saja, ya sudah. Gitu. Jadi nanti yang terbaik gitu. Jadi kita itu di lingkungan lembaga seperti ini itu kan menciptakan situasi aman dan nyaman. Jadi teman-teman atau guru, staf itu biar kesini itu merasa tenang, aman dan nyaman sehingga bisa menjalankan tugas dengan semaksimal dan optimal mungkin untuk melayani anak-anak. Jadi Pak Sultan selalu bilang, Pak Sultan berkewajiban untuk melayani, tidak harus dilayani, enggak gitu. Melayani dari apa? Dari berbagai segi. Ya itulah permasalahan kan bisa muncul setiap saat dan rasanya berbeda juga, gitu loh, baik secara internal maupun eksternal. Itu benar-benar jadi ya seperti itu ya, kita itu harus gimana menciptakan suatu lembaga ini dengan aman, tenang dan nyaman sehingga siapapun yang datang sini merasa aman dan nyaman, tidak terjadi misalnya hal yang tidak diinginkan. Itu, nah itulah, jadi itu hasil dari keputusan. Karena keputusan ini tadi sudah saya jelaskan dari awal, ada yang memang harus sekaligus saya putuskan, kalau itu merasa ringan dan misalnya bisa, dan kalau misalnya keputusan kita tunda karena kita juga harus mencari data dulu atau memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa berpikir, ya, katakanlah untuk merubah sikap atau misalnya untuk apa ya, untuk berpikir, kita beri kesempatan baru kita bisa memutuskan. Tapi kalau itu memang harus diputuskan, katakanlah tidak atau keluar ya, atau pindah atau ya kita putuskan karena sudah termasuk mungkin pelanggaran berat dan sebagainya, seperti itu. Ini yang terakhir Pak, ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan itu, Pak? Iya, karena kita berjalannya waktu itu dan saya sendiri juga sudah di berbagai tempat dan berbeda kata juga, memang keputusan ini adalah sebagai hasil akhir dari suatu kegiatan atau permasalahan yang harus kita selesaikan, harus ada keputusannya. Kalau tidak, berarti kita mengatur. Nah dari situ keputusan, katakanlah iya dan tidak, terus dan berhenti, di sini dan pindah. Nah itu suatu keputusan. Jadi istilahnya keputusan. Dan tadi apa ya, yang pengalamannya katakanlah, dan alhamdulillah selama kita memutuskan dan seperti itu, insya Allah mungkin tidak akan ada gejolak berikutnya. Artinya apa? Artinya kita sudah memutuskan itu sudah berusaha untuk sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadaannya, tidak ada komplain lagi. Contoh misalnya seperti ini kok di keputusan kan hasil akhir, kalau sama misalnya Bapak itu harus seperti ini, itu kan keputusan. Nah kita keputusan dan kebijakan itu memang harus juga hampir apa ya, hampir sejalan ya. Oh kebijakannya seperti ini, jadi gitu. Jadi kita tuh masih sudah putuskan seperti ini. Nah, jangan kita putuskan atau itu. Nah kita akan ada konsekuensinya. Nah maksudnya seperti itu benar. Jadi bisa disimpulkan nanti ya seperti itu. Jadi, Jadi berbasiskan peraturan juga ya Pak ya, dalam proses pengambilan keputusan itu juga ada prinsip-prinsip, misalnya berbasiskan peraturan. Oh iya, jadi kan gini, kalau kita tanpa katakanlah ada yang mungkin kan peraturan kan bermacam-macam, ada yang sudah kan kita tertuang juga kalau sebagai ASN nanti kan ada juga aturannya yang mengatur kita. Sebagai siswa kan juga ada aturannya tentang siswa. Itu jadi sana itu, jadi kita itu kalau bisa melenceng dari aturan yang ada, bahkan kita juga akan kembali lagi keputusan itu akan istilahnya apa, kembali kepada yang memutuskan itu. Tapi kalau sudah sama-sama itu kan enak, yang diberi keputusan itu juga bisa menerimanya, yang memutuskan juga tidak ngawur gitu maksudnya. Dasarnya dilibat, jadi ada yang spontanitas, ada yang menunggu, ada yang bahkan mungkin juga memberikan kesempatan
kepada yang bersangkutan. Terima Gitu. kasih Iya. Pak, luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas Iya. ilmu dan pengalaman yang Iya, sudah dibagi iya. oleh Pak Sulkan kepada Iya. saya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya Pak ya. Harus nanti Iya. benar-benar selaku sebagai generasi penerus juga nanti juga suatu saat sebagai pimpinan di suatu lembaga ya seperti itu kita ya jelas kita sebagai pimpinan juga menjaga jangan sampai kita arogansi yang keluar. Harus kita pikirkan dengan secara bijak, secara bisa diterima, tidak hanya menuruti secara emosional pribadi. Kalau bisa emosional pribadi itu nanti hasilnya juga tidak baik. Karena apa? Belum tentu apa yang kita putuskan bisa diterima atau mungkin baik menurut yang lain. Ya, gitu Bu ya. Ya, terima kasih Pak Mungkin, Sulkan. monggo. Ya, Saya juga mohon terima maaf kasih. atas mengganggu waktu Pak Tidak Sulkan. ada karena sudah sebagai kewajiban dan tugas Pak Sulkan untuk tadi sudah punya prinsip Pak Sulkan melayani selalu. Tidak ingin dilayani yang tidak melayani siapapun yang berada di sini. Gitu ya. Terima kasih Pak Oke, sukses Sulkan. selalu berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Netrin. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu Netrin. Gimana Bu Netrin juga? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Jadi sebelumnya saya berterima kasih dan juga mohon maaf kalau misalnya siang-siang seperti ini ganggu waktu Bu Devi untuk istirahat, dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Bu Devi selaku kepala sekolah di SLB Sunar Aji ya Bu ini. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di SLB Sunar Aji? Bu Devi ini sejak berdirinya SLB. Jadi ini sudah periode kedua. Gitu ya. Tentunya Bu Devi ketika sudah lama jadi kepala sekolah tentunya banyak sekali pengalaman dan juga ilmu. Nah, ini kebetulan di dalam tugas guru penggerak ada tugas di demonstrasi kontekstual terkait dengan pengalaman tentang pengambilan keputusan berbasiskan nilai-nilai kebijakan universal yang nanti saya akan korek-korek dari Bu Devi. Nah, untuk yang pertama Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan nanti. Nah, yang pertama, bagaimana sih Bu Devi selaku kepala sekolah itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, memang Bu Netrin ya, kasus-kasus antara dilema etika dan bujukan moral ini adalah merupakan kasus yang pelik, karena sebagai kepala sekolah itu saya harus jeli membedakan mana yang termasuk kasus dilema etika dan kasus yang merupakan bujukan moral. Utamanya sebagai kepala sekolah ini itu kan kasus-kasus yang ada di sekolah tentunya kan banyak ya, baik itu melibatkan siswa ataupun kasus yang terjadi guru, atau mungkin juga kasus antara lembaga dengan lingkungan ataupun dengan stakeholder yang lain. Di situ tentunya Bu Devi juga harus paham dulu kasus-kasus itu sehingga bisa membedakan antara ini kasus merupakan kasus dilema etika, misalnya antara baik versus dengan yang baik itu, ataupun juga merupakan bujukan moral. Utamanya sebagai kepala sekolah gini itu kan banyak sekali ya yang membujuk antara rasa hati pingin sesuatu hal walaupun itu tidak benar tetapi bisa kita lakukan. Nah, itu merupakan kasus-kasus yang merupakan bagaimana memutuskan yang membuat hati senang jadi tetapi itu tidak baik atau seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu merupakan kasus-kasus bagaimana cara kita mengidentifikasi kasus-kasus merupakan bujukan moral ataupun dilema etika. Terus bagaimana ini Bu, ketika tadi kan dilema etika itu dihadapkan kasus dengan benar dan benar itu.
Nah ini bagaimana Bu Devi itu dalam pengambilan keputusan ketika di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana Bu Devi itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang dilema etika tadi Bu. Iya, tentunya kembali lagi ya di awal tadi, untuk mengetahui atau kasus itu merupakan dilema etika yang utamanya benar versus benar. Nah itu tentunya kita harus identifikasi dulu Mbak Benetrin. Jadi identifikasi dulu kasus yang ada atau kasus yang muncul tersebut. Terus kemudian setelah kita mengidentifikasinya, maka kita juga harus tahu pihak-pihak siapa yang terkait dari kasus tersebut. Misalnya kasus ada salah satu contoh kasus tentang wali murid. Ada beberapa wali murid yang ekspektasinya tinggi terhadap kemampuan anaknya, maka dia punya pemikiran bahwa dengan anakku tak sekolahkan di SLB, maka anakku bisa seperti anak yang lainnya. Misalnya anak usia kemampuan SD kelas 5, padahal anaknya di situ membutuhkan dampingan pembelajaran, misalnya anak autis. Dia berpikir dengan anak tak sekolahkan di sini, anak juga bisa membaca, menulis, berhitung sama seperti anak-anak umum pada lainnya. Jadi ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya tersebut. Jadi kita harus tahu siapa aja yang terlibat dari kasus itu tadi, misalnya orang tua, siswa, dan tentunya adalah guru, karena kan guru yang kena imbasnya sehingga kan dituntut. Jadi kita tahu dulu siapa yang terlibat. Terus setelah itu kita juga bisa mengumpulkan fakta-fakta yang ada dari sebuah kasus tersebut. Setelah fakta semua terkumpul, anak tersebut itu memiliki hambatan autis katakanlah. Terus kemudian kemampuan psikologisnya adalah anak usia berapa, karena anak SLB itu kemampuan psikologis itu berbeda. Misalnya anak usia 10 tahun, kemampuan psikologisnya masih usia 6 tahun. Itu sudah biasa kalau di SLB. Nah kalau yang diumumkan beda ya. Kalau 10 tahun anak itu sudah mampu untuk kosakata kemampuan berapa kosakata. Tapi kalau anak SLB kan tidak. Jadi kemampuan psikologisnya yang berbeda. Jadi kita kumpulkan fakta-fakta yang muncul dulu. Baru setelah kita ada pengumpulan fakta-fakta itu, bagaimana kita bersama-sama. Di sini saya melibatkan dari terutama adalah dari tim kita, ada guru, ada TU, ada yayasan, dan mungkin di sini itu saya punya pembina atau pengawas. Jadi kita melibatkan, misalnya ada permasalahan yang harus pelik tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya mencoba untuk mendapatkan solusi ataupun dari beliau. Itu adalah diantaranya itu untuk mengambil keputusan. Ini Bu Devi, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Devi lakukan? Tentunya ya dari apa yang sudah kita sampaikan tadi Bu Netrin, termasuk beberapa langkah-langkah itu tadi, ini bisa juga saya selalu berusaha untuk mencari nilai-nilai universalnya, jadi paradigma universalnya itu. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasinya lebih lagi terhadap permasalahan-permasalahan di dilemanya itu tadi. Saya kira itu untuk langkah-langkah. Oh ya, jadi harus digali dulu nilai-nilai universal yang saling bertentangan gitu ya Bu ya. Terus hal apa saja yang selama ini Bu Devi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya hal-hal yang efektif yang kita lakukan itu adalah, pertama adalah itu tadi pelibatan tim. Jadi untuk diskusi terhadap sebuah permasalahan itu benar-benar saya coba untuk terapkan. Jadi sebuah keputusan itu tidak mutlak kepala sekolah, namun di sini kami melibatkan
ada diskusi dengan guru, dengan orang tua bila memang itu diperlukan. Terus kemudian stakeholder yang terkait itu kita lakukan diskusi. Nah setelah itu baru kita tentunya dalam melakukan mediasi atau diskusi itu kami tetap melakukan prinsip-prinsip kekeluargaan, yang utamanya adalah untuk mengutamakan kepentingan murid. Itu ya Bu ya. Jadi untuk supaya efektif, jadi harus ada kolaborasi gitu, semua pihak dan juga musyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya Bu ya. Dan di sini Bu Devi juga orientasinya apa-apa yang harus berpihak pada murid gitu ya Bu ya. Terus Bu, ini Bu, terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Devi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Iya, Tantangannya tentunya itu kalau sudah dilema etika itu benar antara benar. Kita harus benar-benar jeli banget ya untuk memutuskan sebuah keputusan, karena keputusan yang kita ambil itu bila kita tidak memperhatikan dari segala aspek itu, nanti akibatnya itu juga akan fatal, utamanya bagi yang mengalami permasalahan atau kasus tersebut. Contohnya adalah seperti kasus yang terjadi pada siswa didik kami. Jadi sampai saat ini tuh akhirnya karena ada ekspektasi yang tinggi terhadap orang tua, terhadap kemampuan anaknya bisa kembali normal atau dapat melakukan hal-hal yang bisa sama dengan anak-anak normal yang pada umumnya, sehingga tuntutan terhadap anak itu terkesan pemaksaan dan akibatnya juga akhirnya ke anak. Nah ini pun sudah terbukti juga. Nah dari kasus-kasus tersebut akhirnya kita kan bisa mengambil pengalaman ya, menarik kesimpulan dan mengambil pengalaman supaya itu tidak terjadi lagi. Gitu ya Bu ya, tantangannya lebih ke bagaimana dari sekolah luar biasa ini untuk meyakinkan orang tua ya, supaya tidak menuntut memaksa anak-anaknya seperti layaknya anak-anak normal pada umum. Terus ini Bu, kemudian apakah dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika itu ada jadwal khusus gitu Bu? Tentunya setiap kasus atau setiap permasalahan itu kami selalu melihat atau menilai keurgenannya. Biasanya kalau memang posisi kasus itu membutuhkan pemikiran yang lebih, karena keputusan yang kita ambil itu pun juga akan berakibat secara menyeluruh. Kami benar-benar membutuhkan waktu untuk berpikir, baik untuk diskusi dengan teman-teman ataupun mengumpulkan fakta-fakta supaya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan semua pihak. Tentunya ya kita lihat dari kasus juga. Jadi kalau memang kasus tersebut memang bisa kita selesaikan secara langsung dalam rentan waktu mungkin 1-2 jam setelah permasalahan itu muncul, kemudian kita coba telaah bersama, kita dalami kasusnya dan kita bisa menyelesaikan sesegera mungkin kita selesaikan. Dan kalaupun butuh waktu, biasanya kami juga menyesuaikan. Jadi kami juga tidak bisa ada kasus langsung kita selesaikan, tidak seperti itu. Ada hal yang memang ada kasus yang bisa kita selesaikan, jadi kita melihat dari tingkat kesulitan kasus tersebut. Gitu ya. Jadi ada yang langsung, ada yang butuh waktu juga itu ya. Nah, terus sekarang itu Bu, adakah faktor-faktor yang mempermudah Bu Devi dalam menyelesaikan kasus-kasus itu? Ya, tentunya kolaborasi itu tadi. Jadi di sini saya mencoba sebagai seorang kepala sekolah, permasalahan atau kasus yang terjadi di lingkungan sekolah itu adalah permasalahan kita bersama. Walaupun saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan atau kasus, namun permasalahan dan kasus itu adalah permasalahan kita bersama. Jadi teman-teman di sini lebih saya
ajak untuk bersama-sama, mencoba untuk bersama-sama memahami dan mendalami kasus, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya itu bukan sepihak, misalnya hanya dari sudut pandang kepala sekolah saja, tetapi kita memiliki banyak sudut pandang sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar istilahnya tepat lah. Walaupun mungkin karena nanti kan kita masih butuh pengujian setelah kita putuskan, nanti akibatnya atau dampaknya seperti apa kan kita butuh proses di situ. Namun paling tidak sebelum sampai itu terjadi hal-hal kemungkinan yang tidak kita inginkan, kasus itu benar-benar sebelum kita putuskan kita telaah dan kita diskusikan dulu. Tuh, jadi kolaborasi ya Bu ya intinya di sini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih Ibu yang bisa dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya sebuah kasus, utamanya dilema etika itu adalah kasus yang tipis ya. Istilahnya kalau misalnya yang satu benar, yang di satu pihak pun juga benar, sehingga keputusan itu benar-benar menguji kita, utamanya saya sebagai seorang kepala sekolah. Jangan sampai keputusan yang kita ambil ini tadi akan merugikan salah satu pihak atau akan membuat ketimpangan di antara satu pihaknya. Jadi disinilah saya sebagai kepala sekolah itu bisa menyadari, oh ternyata sebagai seorang kepala sekolah itu tidak hanya pintar, namun seorang kepala sekolah itu memang harus mampu memfungsikan semuanya. Jadi baik dari sisi sosial, empati, psikologi maupun pelibatan dari semua tim atau anggota sekolah itu benar-benar harus ada sifat istilahnya kemampuan sosial, adaptasi terhadap sebuah kolaborasi, dan utamanya adalah kita memiliki rasa empati yang tinggi sehingga kita bisa memahami bahwa kasus tersebut bila kita yang ada di posisinya mereka, sehingga keputusan itu tidak akan merugikan salah satu ataupun pihak lain. Oh gitu ya. Saya tarik kesimpulan ya Bu di sini memang jadi kepala sekolah itu tugas dan tanggung jawabnya sangat besar gitu ya Bu ya. Jadi menjadi kepala sekolah tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang lain seperti sosial, pedagogik dan lain sebagainya Bu ya. Terutama kepribadian, bagaimana Bu Devi bisa memiliki sifat empati, terutama bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang lain gitu ya Bu ya. Betul sekali. Terima kasih Bu, ini pelajaran dan juga ilmunya sangat berharga bagi saya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi saya. Ya, Terima kasih Bu Devi. Iya, sama-sama Bu Netin.